Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Zahira dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2023 kelas D. Di sini saya akan membahas tentang salah satu dari teknik pemungutan pajak, yaitu withholding tax system. Alasan utama saya memilih topik ini itu dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami tentang perbedaan dari ketiga teknik pemungutan pajak yang ada, yaitu seperti official tax system, self-assessment tax system, dan tentunya yang akan saya bahas kali ini adalah withholding tax system. Nah, sebelumnya apa sih withholding tax system itu? Withholding tax system itu sendiri adalah sistem perpajakan di mana pihak ketiga mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu persentase terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan, yakni wajib pajak. Ditinjau dari saat diterimanya penghasilan, withholding tax system ini melakukan pemotongan pajak pada sumbernya, yang artinya wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan langsung dipotong pajaknya oleh pemberi penghasilan. Selain itu, dalam withholding tax system ini, pihak ketiga jugalah yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga ini umumnya dilakukan oleh pemberi penghasilan yang sering disebut sebagai pay as you earn system yang dilakukan saat penerima wajib pajak menerima penghasilan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari withholding tax system ini? Withholding tax system ini dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela, karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya. Yang kedua, withholding tax system ini merupakan pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya. Yang ketiga, withholding tax system ini juga merupakan penerapan prinsip dari convenience of tax system. Selanjutnya adalah tujuan dari withholding tax system. Withholding tax system ini tentunya meningkatkan penerimaan pajak, lalu mempercepat penerimaan pajak ke kas negara, mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, dan juga mencegah penyelundupan pajak. Nah, apa sih keunggulan dari withholding tax system? Yang pertama, pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga tentunya mencerminkan ketepatan pemungutan pajak sehingga sesuai dengan prinsip ability to pay dan wherewithal to pay. Yang kedua, withholding tax system ini juga pastinya dapat mempercepat penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan, mengurangi biaya administrasi pemungutan pajak karena jumlah wajib pajak lebih besar dari otoritas pajak. Lalu, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga ini juga mudah dilaksanakan dan dapat mengurangi administrative cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Terlebih jika sumber daya otoritas perpajakan terbatas. Yang terakhir, Fiskus hanya fokus pada pengawasan atas kepatuhan pemotong pajak yang jumlahnya pasti lebih sedikit dibanding pegawai atau buruh. Nah, selain memiliki keunggulan, setiap hal pasti memiliki kelemahannya masing-masing, termasuk withholding tax system ini nih teman-teman. Apa sih kelemahan dari withholding tax system ini? Yang pertama, tentunya pengurangan motivasi untuk melakukan tax planning terkait dengan pajak-pajak yang mekanisme pengumpulannya dengan withholding tax system ini. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh pihak ketiga yang melakukan pemungutan dan pemotongan pajak yang dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan menurunkan motivasi untuk melakukan strategi pengurangan pajak. Yang kedua, withholding tax system ini juga bisa mempengaruhi likuiditas kas bagi penerima yang harus menanggung pemotongan pajak sebelum mereka menerima pendapatan mereka sepenuhnya. Yang ketiga, withholding tax system ini juga dapat menjadi beban administratif tambahan bagi perusahaan atau individu yang harus menghitung dan memotong pajak yang dikenakannya. Yang terakhir, withholding tax system ini juga tentunya memiliki adanya kemungkinan terjadi kelebihan pemotongan pajak sehingga hal ini dianggap menyulitkan bagi wajib pajak tertentu. Nah, selanjutnya kita memiliki undang-undang yang mengatur mengenai withholding tax system di Indonesia ini, yang mana ada pasal 4 ayat 2 UU PPH, PPH 21, PPH 22, PPH 23, serta PPH 26. Nah, selanjutnya ini yang terakhir yang akan kita bahas dari withholding tax system ini nih teman-teman, yaitu implementasinya di Indonesia. Yang pertama, ada implementasi PPH pasal 23 pajak bengkel di PT Jasara Harja Putra Kantor Cabang Surabaya. Yang kedua, yaitu ada penerapan pajak dengan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT Bank OCBC NISP Kota Palembang. Yang terakhir, yaitu ada implementasinya PPH pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Utama USU Medan. Nah, sekarang kalian udah paham belum tentang withholding tax system ini? Pastinya udah paham kan? Kalau begitu, sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.